Oke, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan, tanda ada sukacita. Puji Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Dia sesungguhnya terus ada bagi kita setiap waktu. Dan di dalamnya sebagai orang percaya tentu hanya membilang kata terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Baik saudara, mari saya kembali mengajak membuka bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, dari ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara memperhatikan pasal ini dan nama Tesalonika itu membuktikan kepada kita tentang bagaimana kehidupan jemaat pada waktu itu. Karena kalau kita menemukan contoh-contoh gereja yang menjadi teladan, dapat dikatakan Alkitab menjawab kepada kita. Kalau kita menemukan gereja yang bermasalah atau dililit dengan berbagai persoalan, itulah gereja yang ada di Korintus. Dan kalau kita temukan sejarah gereja, bagaimana gereja pada awalnya dan bagaimana gereja yang bertumbuh, itulah kisah para rasul. Dan kalau kita mau temukan gereja yang menjadi teladan atau menjadi contoh, menjadi sampel dari gereja-gereja masa kini, kita temukan yaitu jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat Smyrna, dan jemaat Philadelphia. Dan ini yang sesungguhnya diangkat dalam bagian ini. Betapa ini sesuatu yang menjadi pijakan, gereja yang menjadi teladan, gereja yang menjadi contoh. Salah satunya yang dapat kita lihat pada kesempatan ini adalah Tesalonika. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan sejarah pelayanan Yesus, kita pahami bersama itulah Injil yang diberitakan. Dan kalau kita memperhatikan Tesalonika, ya, Tesalonika adalah salah satu jemaat yang begitu menjadi teladan, dan itu berada di atau terletak kurang lebih 160 km barat daya Filipi. Dan kota ini adalah kota pelabuhan yang terkemuka, kota yang menjadi pusat perhatian, dan itu terjadi saudara, di mana gereja ini atau Tesalonika ini ada pada tempat yang strategis sekali. Karena itu berada di daerah Makedonia, dan itu adalah sebuah provinsi daripada kerajaan Roma pada waktu itu. Lebih daripada itu, kalau memperhatikan gereja Tesalonika, penduduknya itu kurang lebih 200.000 penduduk yang ada di Tesalonika. Dan masyarakat yang ada di dalamnya adalah masyarakat baik kaum Yahudi yang kental, yang kuat, tetapi juga di luar Yahudi pada waktu itu. Nah, Paulus mendirikan Tesalonika itu pada misinya yang kedua, atau pada misionernya yang kedua, dan dia sesungguhnya menjelajahi pelayanan yang sesungguhnya diberkati oleh Tuhan dan memiliki keberhasilan yang luar biasa. Nah, dalam hal ini saudara, kalau kita mencermati dalam kisah pasalnya yang ke-17, sebagaimana pijakan, dan kita melihat dari konteks ini saudara, di mana dalam kisah pasal yang ke-17, selain daripada wilayah ini
ketika pertumbuhan gereja pada waktu itu, tetapi ada hambatan yang terjadi. Sehingga itu dapat dihentikan karena ada permusuhan dari kalangan orang Yahudi ya, pada waktu itu dengan orang-orang yang di luar Yahudi. Sehingga bagi Paulus dalam bagian ini dia memikirkan ke depan. Ketika itu dihentikan sementara dan dia harus menyeberang ke daerah-daerah lain. Nah, dengan demikian saudara, kalau kita kembali kepada kitab 1 Tesalonika, pada intinya ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama dalam bagian ini. Secara khusus dari pasal yang pertama, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan memang di sini dijelaskan oleh Paulus tentang bagaimana kehidupan jemaat pada waktu itu. Dan bagaimana jemaat yang sesungguhnya mendapat pujian daripada Allah karena iman, karena pengharapan, dan karena komitmen mereka untuk hidup di dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Baik saudara, setidaknya ada 3 bagian penting yang dapat kita temukan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ini. Yang pertama, dari ayat 1 dia bicara tentang damai sejahtera yang sesungguhnya diharapkan dan disimpulkan untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Dan yang kedua, dari ayat 2 dan 3, dia berbicara gereja yang dihadapkan dengan persoalan dan penderitaan. Dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10, ini kesaksian jemaat yang semua didasari dari pilihan Allah. Ya. Jadi kesaksian jemaat dan semuanya itu didasari karena jemaat itu sudah ada dalam konteks pilihan Allah. Dan dengan demikian saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ini ada hal penting yang perlu kita soroti bersama-sama. Dan itu menjadi acuan kita. Dan itu menjadi dorongan bagi kita untuk kita mengklaim bahwa ini relevansinya bagi kita sebagai gereja Tuhan. Yang inti dari semuanya itu bahwa kita sebagai gereja Tuhan menjadi saksi walaupun di tengah-tengah persoalan. Tetapi memiliki damai sejahtera karena apa? Karena kita dipilih. Ya. Jadi gereja yang menjadi saksi, gereja yang menjadi berkat, gereja yang menjadi terang, walaupun di tengah-tengah situasi penderitaan, situasi yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan, tetapi memiliki damai. Jadi ingat saudara, memiliki damai sejahtera. Karena satu hal, sudah dipilih. Karena kita sudah dipilih, konteksnya pada kekinian saudara. Kita berbicara dari sisi hidup kita. Kita ada dalam situasi sulit saudara. Kita ada dalam berbagai persoalan di mana gereja sedang ada sekarang ini. Tetapi satu kenyataan, walaupun kita di tengah-tengah situasi sulit, tetapi kita berbangga, kita bersyukur, kita memiliki damai sejahtera di hati kita saudara. Karena satu hal kita paham, kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Jadi penting untuk kita tarik itu dalam kehidupan kita saudara. Karena itu, kalau kita melihat lebih jauh dari ayatnya yang pertama, di sini dikatakan oleh firman Tuhan dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini hal penting di mana bagi Paulus memahami tentang kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika yang dijuluki sebagai
jemaat yang menjadi teladan, jemaat yang hidup iman mereka berpengaruh bagi banyak orang. Itu menggema bukan saja di Makedonia, tetapi itu di daerah Akaya, bahkan itu di seluruh bumi. Dan itu juga kalau kita coba melihat dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, di mana Yesus berkata, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan itu penting, saudara. Mengapa harus ada damai? Apakah dunia ini sudah ada dalam berbagai persoalan? Mengapa gereja harus ada kedamaian dalam hati? Apakah gereja sedang ada dililit dalam berbagai kesulitan, persoalan di dalamnya? Oh, kita harus dewasa saja, saudara. Gereja selamanya diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Gereja sedang diperhadapkan dengan berbagai situasi sulit. Karena dengan berbagai pemahaman yang ada di dalamnya. Tetapi pesan firman Tuhan katakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara berkata damai di hati, tetapi ada pergolakan yang terjadi di pikiran saudara. Saudara bisa katakan damai di hati, tetapi ada gejolak yang terjadi. Itu berarti hanya slogan saja, saudara. Itu bahaya bagi gereja Tuhan yang mengatakan damai di hati, sementara di hatinya ada gejolak. Dan itu sia-sia semua, saudara. Gereja Tesalonika dalam hal ini memahami tentang damai itu, sehingga mereka itu dikatakan gereja menjadi teladan bagi banyak orang. Aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara. Ingat, apa yang dikatakan dari teks ini, biar itu kita mengklaim itu sebagai satu kebenaran yang kokoh dalam kehidupan kita. Nyatakan damai itu kepada dunia. Karena kalau kita perhatikan, ya mari saya mengajak membuka dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14, silakan dibuka. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Bila saudara sudah temukan, silakan untuk dibacakan. Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Ya. Siapa yang berbicara dari bagian ini, saudara? Itulah Yesus Kristus. Dia sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itulah Yesus Kristus yang menjadi tolak ukur sebagaimana yang dikatakan dari bagian ini. Damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa berkata damai, tetapi standar yang harus kita lihat adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Frase kedua dia katakan, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Amin, saudara. Benar. Ini perkataan Yesus. Karena itu Yesus pesan, jangan gelisah hatimu. Kalau kita sudah memiliki damai, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini tidak akan menyurutkan damai itu. Tidak akan menggeser damai itu dalam kehidupan kita. Persoalan boleh datang, masalah boleh kita hadapi, beban boleh kita pikul, tetapi itu tidak akan menggeser damai sejahtera yang kita sudah terima daripada Yesus Kristus. Kesulitan ekonomi sekalipun, saudara, kebutuhan ekonomi sekalipun, usaha apa yang kita jalani, ingat saudara, itu tidak akan menggeser damai sejahtera
yang kita terima daripada Yesus. Berikut, dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di sini dia berbicara tentang gereja Tesalonika dalam hati Paulus yang dihadapkan dengan berbagai penderitaan. Gereja Tesalonika ada dalam hati daripada Paulus, walaupun dalam tanda kutip dalam situasi penderitaan. Demikian juga hidup saudara dan saya. Saudara dan saya ada dalam hati daripada Allah. Walaupun kita tengah ada dalam situasi sulit, ada dalam situasi penderitaan, ada dalam berbagai gejolak persoalan yang melilit hidup kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dalam ayatnya yang kedua dan ketiga dari 1 Tesalonika. Di sana dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ya. Paulus memahami tentang kehidupan jemaat Tesalonika, bahwa mereka mampu mengatasi berbagai persoalan karena dasar iman yang mereka sudah miliki, dasar keyakinan yang sudah kokoh, dasar pengharapan di dalam Kristus yang sudah teguh. Dan itu yang menjadi pusat perhatian daripada Paulus. Karena itu di sini dikatakan gereja Tesalonika ada dalam hati daripada Paulus, walaupun diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Kembali kepada kisah pasal 17. Kalau kita memperhatikan bagian ini, sesungguhnya bagi seorang Paulus menyadari tentang bagaimana situasi yang terjadi, keributan yang terjadi, golongan orang Yahudi yang sesungguhnya menjadi pemicu utama. Tetapi dalam hal ini saudara, bagi Paulus, dia sangat menyadari tentang hal itu. Secara khusus kalau kita perhatikan ayat yang ketiga dari pasal yang ke-17, kisah pasal yang ke-17 ini. Di sana dia katakan, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias itu, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Lebih lanjut, dari pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-23 di sana dikatakan, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi gereja Tesalonika walaupun diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, tetapi dalam kenyataan mereka kuat dalam hal ini. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Ingat, selamanya kita tidak pernah lewat dari berbagai persoalan. Karena itu saya senang dengan lagu yang mengatakan, tak pernah Tuhan janji hidupmu tak akan berduri. Tak pernah Tuhan janji lautan tenang. Ini mungkin gambaran jelas dalam kehidupan kita saudara, bahwa untuk mengikut Kristus memang kita harus memikul salib. Untuk mengikut Kristus kita harus menghadapi banyak kenyataan dalam hidup ini. Dan jangan sekalipun menyerah dengan hal ini. Karena firman Tuhan menegaskan dari ayatnya yang kedua tadi, bahwa pada intinya Paulus begitu memahami tentang kehidupan jemaat. Walaupun di situasi yang sulit, tetapi mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan ini doa daripada seorang Paulus. Ayat 3 di sana dikatakan begini.
Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Setidaknya ada 3 prinsip penting yang dilihat dari kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Berbicara tentang gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, gereja yang secara luar biasa maju dalam kehidupan pelayanan. Itu karena iman, ada iman. Itu karena ada kasih, dan itu karena ada pengharapan. Iman yang menghasilkan keteguhan, iman yang menghasilkan kekuatan yang sesungguhnya tak dapat digoyahkan oleh apapun. Itu hidup saudara dan saya. Tetapi ingat, dari bagian ini membuktikan kepada kita, iman itu juga yang mengantar kita pada usaha kasih kepada Allah. Dan ini sentral dari semuanya itu. Kasih membuktikan kepada kita bahwa kita rela dalam segala sesuatu, walaupun menderita dalam pelayanan. Tetapi ingat, jangan kasih itu dijadikan sebagai terminologi atau sebagai istilah dalam kehidupan gereja Tuhan. Sekali lagi, jangan kasih itu dijadikan terminologi atau istilah. Itu ada persoalan yang akan dihadapi. Dan itu berarti hanya slogan. Karena kasih tanpa ada menuntut jasa. Betul kan? Kasih itu yang membuktikan kepada kita bahwa kita mampu dalam segala sesuatu. Tanpa pamrih. Artinya saudara, ini membuktikan kepada kita bahwa kasih itu tidak menuntut jasa atau balas sekalipun. Paulus dalam hal ini membuktikan bahwa jemaat Tesalonika begitu memahami selain daripada iman dan pengharapan yang mereka sudah miliki, tetapi dasar kasih itu yang berdampak kepada masyarakat yang ada di Tesalonika. Oh, banyak orang sekarang ini saudara menyatakan kasih tapi ada embel-embel di dalamnya. Itu waspada saudara. Ada orang yang mau sesuatu dan pada akhirnya dia hormat dan dia sanjung kepada atasannya karena ada maksud tertentu di dalamnya. Saudara, jangan jadikan kasih itu sebagai terminologi. Itu waspada dalam hal ini. Nah, karena itu saudara, kalau kita memperhatikan dari bagian ini, mengingatkan kepada kita tentang apa tujuan daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Selain mereka itu jadi teladan, maka di sini dari ayat yang 4 sampai dengan ayat yang ke-10 menjelaskan kepada kita bahwa jemaat pada akhirnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena satu hal, mereka sudah dipilih oleh Allah. Gereja Tesalonika pada akhirnya menjadi kesaksian karena iman, karena kasih dan pengharapan, dan dengan keteguhan mereka maju terus walaupun penderitaan yang dihadapi. Dan di sini kita lihat pada akhirnya jemaat ini menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terlebih daripada itu, satu hal, karena dalam konteks di mana jemaat Tesalonika sudah dipilih oleh Allah. Demikian juga saudara dan saya. Betul kan? Kita sudah dipilih. Malah Efesus di sana dikatakan kita ditentukan. Ada predestinasi. Itu sudah ditentukan. Itu berarti kita memiliki warisan di mana Allah sudah menentukan hidup saudara dan saya.
Jadi dari bagian ini membuktikan kepada kita bahwa kesaksian jemaat itu adalah berdampak bukan saja di kota Tesalonika, tetapi itu berdampak kepada banyak orang. Mari kita perhatikan ayat 4. Di sana dikatakan begini. Ayat 4 dan 5 membuktikan kepada kita bahwa inilah hidup saudara dan saya, bahwa kita sudah dipilih oleh Allah. Mengapa kita dipilih oleh Allah? Karena Injil yang kita dengar, dan karena pengakuan kita bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, Dia adalah Allah kita, Dia satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Amin, saudara. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Salah lagi. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jelas di sini dikatakan bahwa oleh Yesus Kristus, Paulus menegaskan bahwa jemaat Tesalonika sudah dipilih oleh Allah. Tetapi juga berdasarkan kepada Injil yang diberitakan. Dan Paulus katakan Injil yang kamu dengar bukan semata kata-kata saja, tetapi itu oleh pekerjaan Roh Kudus dan membimbing, mengantar jemaat dan mereka semakin kokoh di dalam Tuhan. Jadi dengan mendengar, jadi iman timbul dari pendengaran. Jemaat Tesalonika itu memiliki hal ini, saudara. Dan bagaimana dengan selanjutnya? Dikatakan di sini, saudara. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya. Jadi Tesalonika pada intinya ada dalam perhatian daripada Paulus. Dan ini mengakibatkan mereka itu dengan semangat, dengan tekun, yang pada akhirnya mereka menjadi kesaksian. Dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, kalau kita cermati di sini, bahwa mereka itu berdampak kepada banyak orang dari dua provinsi, yaitu Akaya dan Makedonia. Karena di sini dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah memilih menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dari prinsip firman ini mengingatkan kepada kita betapa jemaat Tesalonika itu luar biasa. Kesaksian iman mereka itu bukan saja berkecimpung di daerah Tesalonika, tetapi di dua provinsi, Makedonia dan Akaya. Jemaat yang ada di sini, saudara, Tesalonika ini secara khusus, saudara. Kalau saudara tahu, jemaat Tesalonika, gereja nama Tesalonika ini sudah berkembang sampai luar negeri. Karena di sini pusat pelatihan. Dan ada banyak negara yang tahu Tesalonika ini. Bangga, saudara. Tetapi ingat, bangga dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Bangga dengan Tuhan Yesus.
Karena memang ini yang dikatakan dalam firman Tuhan, membuktikan kepada kita bahwa gereja Tesalonika sesungguhnya luar biasa kesaksian iman mereka. Ayat 9 dan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan dari bagian ini bahwa kesaksian jemaat itu luar biasa. Dari dua daerah ini, tetapi itu bergema. Bukan saja di Tesalonika atau Makedonia atau Akaya, tetapi itu berdampak keluar karena firman Tuhan katakan begini. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Ayo saudara, mari kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 8. Ayat 8 dalam 1 Tesalonika 1, 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jemaat Tesalonika dapat dikatakan dampak dari iman mereka, dampak dari berita Injil yang mereka dengar. Kehidupan mereka bergema, iman mereka bergema. Suara firman ini bergema melalui Tesalonika. Dan di sini dikatakan daerah Makedonia, daerah Akaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang apa saudara? Tentang iman jemaat itu. Bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Allah mau dalam kehidupan kita berkaca, mengacu daripada jemaat Tesalonika ini. Mari kita wujudkan kepada dunia bahwa kita ini adalah orang-orang yang menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun saudara pergi dan berada. Jangan berpikir status sosial saudara. Alkitab mengajar kepada saudara dan saya supaya kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam berbagai pekerjaan saudara jadi berkat di sana. Dalam tugas tanggung jawab yang Anda jalani jadi berkat di sana. Jadi saksi di sana. Yaitu apa saudara? Iman saudara. Jadi berkat, jadi terang dalam lingkup keluarga, suami dan istri. Orang tua menjadi kesaksian bagi anak-anak dan cucu-cucu. Demikian sebaliknya, anak-anak menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang tua. Prinsip firman Tuhan mengatakan bahwa Makedonia dan Akaya itu sungguh iman daripada orang-orang Tesalonika didengar oleh banyak orang dan di semua tempat yang ada. Itulah hidup saudara dan saya. Kesaksian iman saudara didengar oleh banyak orang. Dan itu adalah satu hal yang perlu kita pegang. Ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kalau kita memperhatikan dari ayat 8 membicarakan tentang kesaksian jemaat yang luar biasa. Dari semua tempat. Ayat 9 dan 10. Buah cerita terjadi di mana-mana. Karena jemaat yang ada di Tesalonika. Ya. Mari kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan katakan begini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Ya, tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Banyak orang bercerita tentang keimanan daripada jemaat Tesalonika. Karena ayat 9 dia katakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bercerita tentang gereja Tesalonika. Bercerita tentang iman mereka. Dan itu berarti mereka sungguh-sungguh jadi kesaksian bagi banyak orang. Ada 200 ribu lebih penduduk yang ada di Tesalonika. Begitu menceritakan tentang iman daripada jemaat yang ada. Kesaksian mereka luar biasa. Dan cerita itu bergema dari mana-mana. Dan itu yang perlu kita perhatikan. Dan harus diwaspadai dalam kehidupan kita. Terkadang kita bukan menceritakan tentang firman, tetapi hanya menceritakan keadaan orang lain. Menceritakan kelebihan dan kekurangan orang lain. Menceritakan kekurangan orang lain. Malah sampai kepada menjas seseorang. Hati-hati dengan hal ini. Karena apa saudara? Ingat, Alkitab katakan bahwa kesaksian jemaat yang ada di Tesalonika, mengapa mereka menjadi kesaksian? Karena didasari pada satu, karena mereka sudah dipilih oleh Allah. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kesaksian itu membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Karena dasar dari semuanya, kita ini sudah dipilih oleh Allah. Selain kita dipilih, kita ditentukan. Mari kita buka Efesus. Dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin saudara. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5 di sana dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi selain kita dipilih oleh Allah, kita ditentukan untuk mewarisi apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini masalah predestinasi, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada Tesalonika dari ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar. Ada hubungan yang sesungguhnya kuat bagi Paulus dan jemaat Tesalonika. Dia mengungkapkan bagaimana jemaat Tesalonika menyambut mereka dalam hal ini. Dan lebih daripada itu, menekankan tentang bagaimana jemaat Tesalonika yang pada akhirnya memiliki kepastian di dalam Tuhan, yaitu menanti kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Jadi ada perubahan yang terjadi bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana mereka meresponi apa yang disampaikan oleh Paulus, dan bagaimana mereka menyambut mereka dalam hal ini. Dan di sini saudara, perubahan terjadi dari sifat duniawi
kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan karena itu saudara, mari kita kembali kepada apa yang dikatakan dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Itu membuktikan kepada kita bahwa Injil yang diberitakan mengantar kepada kita memahami betapa kita sudah dipilih oleh Allah. Karena dasar kepercayaan kita, dengan dasar kepercayaan kita itu membawa iman kita semakin dikenal oleh banyak orang. Kesaksian saudara akan bergema sampai kemana-mana. Karena iman